Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Astuti. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia saya yang bertema Bahasa Indonesia sebagai bahasa paling diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia di negara lain cukup pesat. Seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri, yaitu terus meningkat, maka perkembangannya di luar negeri akan terus mengalami perkembangan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai bahasa yang sederhana dengan sistem tata bahasa yang sederhana, mudah dipelajari dan tidak rumit. Kesederhanaan dan ketidakrumitan ini tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan. Pada era globalisasi, bahasa Indonesia diminati oleh penutur asing. Hal ini ditujukan dengan semakin berkembangnya lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu BIPA, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Berdasarkan data Deptiknas, terdapat 219 perguruan tinggi atau lembaga di 40 negara yang telah menyelenggarakan program BIPA. Banyak berdiri lembaga pembelajaran, pelatihan, dan kursus bahasa Indonesia di luar negeri. Lalu selanjutnya ada negara peminat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini menjadikan bahasa bahan pembelajaran di negara asing seperti Belanda, Jepang, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Thailand. Saat ini bahasa Indonesia memegang peran yang besar di tingkat internasional karena bahasa Indonesia dipelajari oleh lebih dari 45 negara di dunia. Contohnya seperti Vietnam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua yang disejajarkan dengan bahasa Inggris. Australia menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa populer kedua dan diajarkan lebih dari 500 sekolah serta menjadi mata pembelajaran wajib. Di Eropa, bahasa Indonesia menjadi bahasa Asia yang paling diminati. Lalu selanjutnya ada Thailand menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ketiga di negaranya. Hal ini dibuktikan pengajaran sekolah di beberapa wilayah Thailand menggunakan bahasa Indonesia mulai dari pendidikan terendah atau SD sehingga pendidikan tertinggi atau perguruan tinggi. Bahasa Indonesia semakin diminati oleh masyarakat internasional yang dibuktikan dengan bertambahnya pusat pembelajaran bahasa Indonesia yang tersebar di beberapa negara. Menurut Kemendikbud saat ini ada 174 pusat pembelajaran bahasa Indonesia yang tersebar di 45 negara. Pembelajaran bahasa Indonesia terbanyak ada di Jepang, yaitu 38 dan Australia 36. Hal ini membuktikan tingginya minat bangsa lain terhadap bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab bahasa Indonesia banyak diminati dan dipelajari. Bahasa Indonesia banyak diminati dan dipelajari oleh bangsa asing karena sederhana dan tidak rumit. Jati diri bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sederhana dan sistem tata bahasa sederhana, mudah dipelajari dan tidak rumit. Bahasa asing yang mempelajari bahasa Indonesia dapat menguasai dalam waktu yang cukup singkat. Kesederhanaan ini tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pergaulan dan dunia kehidupan bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa. Faktor utama warga negara Thailand harus mempelajari bahasa Indonesia adalah karena pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Thailand terus mempelajari bahasa Indonesia demi bersaing di kancah internasional, terutama di kawasan ASEAN itu sendiri. Banyak mahasiswa yang berasal dari selatan Thailand belajar bahasa Indonesia langsung ke negara bahasa Indonesia berasal, yaitu Indonesia. Mahasiswa Thailand yang mempelajari bahasa Indonesia mencapai 2.752 orang. Salah satu faktor penyebab warga asing ingin belajar bahasa Indonesia adalah karena keindahan alam, keberagaman budaya, dan kawasan strategis Indonesia. Banyak warga asing yang mempelajari bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai bahasa dan budaya Indonesia. Adapun tujuan lain warga asing ingin mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka ingin meneliti, belajar, dan mencari pekerjaan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada cara orang asing mempelajari bahasa Indonesia. BIPA merupakan salah satu program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan
pelajar asing. Program BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Pelajar yang terdapat dalam program BIPA adalah pelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Pelajar tersebut merupakan warga negara asing yang belum mengerti bahasa Indonesia namun tertarik untuk mempelajarinya. Pelajar dalam BIPA berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Karakteristik pelajar BIPA adalah memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam program BIPA, pelajar tidak hanya belajar bahasa namun juga termasuk budaya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pelajar BIPA dalam memahami Indonesia, karena budaya dan bahasa memiliki keterkaitan. Perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing berkembang pesat hingga kancah internasional. BIPA tidak hanya diminati di kawasan ASEAN, namun juga di wilayah Australia dan Asia. Hal tersebut terbukti dengan adanya minat pelajar bahasa Indonesia yang semakin tinggi dari berbagai media cetak maupun online. Program BIPA juga dijadikan sebagai mata kuliah di beberapa universitas di Eropa, salah satunya Finlandia. Kelancaran bahasa Indonesia diperlukan oleh para pelajar BIPA karena yang pertama, pelajar BIPA mengambil program tentang Indonesia di universitas asalnya. Kedua, pelajar BIPA akan melakukan beberapa penelitian di Indonesia. Ketiga, pelajar BIPA akan bekerja di Indonesia. Keempat, pelajar BIPA akan meneliti masalah tentang Indonesia. Lalu yang kelima, pelajar BIPA berencana tinggal di Indonesia dalam waktu lama. Lalu, terakhir kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi dan alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus digunakan sesuai kaidah, tertib, dan cermat. Perkembangan bahasa Indonesia yang cukup pesat menjadikan bahasa Indonesia banyak diminati oleh penutur asing. Hal ini ditujukan dengan semakin berkembangnya lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bagi penutur asing, yaitu BIPA, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Kesederhanaan dan ketidakrumitan ini tidak mengurangi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia oleh bahasa Indonesia di dunia. Saat ini bahasa Indonesia telah dipelajari oleh lebih dari 45 negara di dunia dan menjadi bahan pembelajaran di negara asing seperti Belanda, Jepang, Korea, Australia, Amerika Serikat, dan Thailand. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.